rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, kami percaya rancangan-Mu indah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
pelihara kami. Haleluya. Syukur bagimu. Mari sama-sama katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai satu topik, yaitu disempurnakan atau being perfected. Ya, nah, saya akan awali dengan memberikan sebuah gambaran pada saudara terlebih dahulu. Sebagai orang yang hidup percaya pada Yesus, sebagai orang yang katakanlah pengikut Kristus, kalau kita memiliki gambaran bahwa orang Kristen itu harus sempurna semuanya dalam segala hal, maka justru semakin kita akan menemukan bahwa semakin tidak sempurnanya kita orang Kristen. Semakin kita mencari-cari kesempatan untuk mencari kesempurnaan sebagai orang Kristen, ya, semakin kita akan menemukan bahwa kita ini semakin tidak sempurna. Ya. Dan ternyata saudara perlu tahu, kalau Anda belum tahu, kejutannya adalah bahwa Tuhan itu sangat oke dengan ketidaksempurnaan kita. Tuhan itu sangat fine, sangat oke, baik-baik saja menerima ketidaksempurnaan kita. Ya, Tuhan sangat menerima ketidaksempurnaan kita. Ya, oleh karena itu di dalam setiap kita oleh Dia ditanamkan sebuah kerinduan untuk disempurnakan. Ya. Bahkan sampai ada yang menggubah sebuah lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, supaya engkau menjadi sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya.
kita ditanamkan kerinduan untuk disempurnakan. Namun saudara perlu catat, ya, disempurnakan itu bukan berusaha untuk menjadi sempurna. Perhatikan baik-baik. Disempurnakan itu bukan berusaha untuk menjadi sempurna. Ya. Namun ketika kita berbicara mengenai disempurnakan, itu artinya adalah diperbaharui dan diperbaiki. Ya. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan authorized dealers dan juga authorized garage atau authorized service parts dan sebagainya, yaitu gerejanya, mempelainya. Gereja bukan showroom. Gereja bukan berisi orang-orang yang sempurna. Kalau Anda mengira bahwa gereja adalah berisi orang-orang yang sempurna, hanya berbuat baik saja, berlomba-lomba untuk saling, dalam tanda kutip, maaf agak kasar, menjilat Yesus untuk semakin banyak berkatnya, maka Anda harus memperbaharui pengetahuan Anda. Kalau Anda mengira bahwa semakin banyak Anda mengeluarkan uang untuk Tuhan, maka Tuhan akan semakin mengasihi Anda. Anda kurang dalam pengetahuannya tentang firman Tuhan. Kalau Anda mengira dengan Anda melayani, tapi tidak didasari mengasihi, tapi melayani karena ingin pamrih. Seperti halnya saudara mengumpulkan poin untuk nanti ditukarkan. Atau kalau saudara pergi ke tempat bermain yang ada di mall, ya, Anda bermain untuk mengumpulkan tiket. Dan Anda bermain bukan karena senang bermain, tapi karena mengumpulkan tiketnya. Pokoknya dapat banyak, pokoknya dapat banyak. Maka Anda sedang tidak disempurnakan. Tapi Anda sedang ingin show off ke orang lain. Aku bisa. Aku sempurna. Aku luar biasa. Padahal Tuhan melihat kita bukan dari kesempurnaan kita. Tuhan tidak melihat kita dari apa yang sudah bisa kita berikan kepadanya saja. Tapi justru Tuhan melihat kesungguhan hati orang-orang yang mau untuk disempurnakan. Mengapa orang yang disalibkan di sebelah Yesus, ketika dia berkata, aku mau berjumpa dengan engkau. Aku mau percaya kepadamu. Maka Yesus akan berkata, maka Yesus pada saat itu berkata, maksud saya, hari ini juga aku berjumpa dengan engkau di Firdaus. Dan orang yang berada di sebelah Yesus disempurnakan. Bukan karena usahanya apa? Seumur hidupnya, bahkan sampai detik-detik terakhir mau disalib, dia penjahat. Tidak ada urusannya dengan pekerjaannya sepanjang hidupnya. Tidak ada urusannya dengan apa yang dia sudah lakukan, kontribusi untuk masyarakat. Tidak ada urusannya. Tapi di sini urusannya adalah hati yang mau disempurnakan. Dia tahu bahwa waktunya tidak banyak, dia hampir mati. Tapi ketika dia melihat Yesus, oh Tuhan, kalau boleh, biar aku bisa diampuni. Biar aku bisa bertobat. Aku mau menerima engkau. Saya bahasakan bahasa saya sendiri. Dan Yesus saat itu bilang, hari ini juga aku akan berjumpa dengan engkau di Firdaus. Orang itu bukan orang yang seumur hidupnya berbuat baik. Iya pasti pernah berbuat baik, saya yakin. Tapi dia tidak punya track record yang baik. Nah oke lah, kalau saudara penasaran di mana sih ayatnya. Nah coba kita lihat, buka yang Lukas saja, kita buka.
Kita buka Lukas pasal yang ke-23 ya. Ayat yang ke-40, 41, 42. Sebenarnya dari ayat 39. Kita lihat secara cepat saja. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya, logika manusianya masih jalan. Pasti bisa menyelamatkan, orang mati bisa dibangkitkan dari yang saya pernah dengar. Gitu. Ayat 40. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41. Ini penjahat yang satunya. "Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Perhatikan ayat 42. Dia cuma bilang gini, "Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara, tidak ada orang ini mengaku dosa. Saya pernah mencuri di rumahnya Pak A, saya pernah mencuri di rumahnya Pak B, curian saya begini dan saya begini, saya begitu. Tidak. Dia cuma ngomong, aku tahu aku ini condemned, aku tahu aku ini tidak sempurna, aku tahu aku ini bobrok, aku tahu aku ini jelek. Aku tahu aku ini tidak ada harganya. Tapi dia cuma ngomong, aku tahu sebatas apa yang aku tahu, aku akan katakan, Yesus, ingatlah akan aku kalau nanti engkau datang sebagai Raja. Coba kita lihat ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pertanyaan saya, orang ini, penjahat ini, bisa bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus karena siapa? Karena perbuatannya? Apa orang ini Robin Hood? Penjahat tapi banyak menabur di gereja? Apa orang ini mafia? Yang memang melakukan banyak kejahatan di publik, tapi untuk pekerjaan Tuhan banyak menabur? Tidak dicatat dan tidak ada urusannya. Tapi poinnya di sini, orang ini disempurnakan oleh Yesus. He was being perfected. Karena dia disempurnakan. Dan karena dia berbicara kepada Yesus, dia datang kepada Yesus. Yesus berkata, "Hari ini juga engkau sama-sama aku di Firdaus." Bukan di Hades, tapi di Firdaus. Gehenna belum ada saat itu. Gehenna belum dibuka. Lautan api belum dibuka. Tapi tidak di Hades. Tapi di Firdaus. Ya. Firdaus itu saya bisa gambarkan seperti lounge, ruang tunggu. Ya. Kalau Anda mau terbang naik pesawat, Anda ada yang namanya ruang tunggu. Ada yang VIP, ada yang VVIP, ada yang private, ada yang biasa. Ya. Ruang tunggu, Firdaus. Dia disempurnakan. Nah, oleh karena itu, kalau Anda datang ke gereja, ya, ini juga saya berbicara kepada saya dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kalau kita datang ke gereja dengan segala perasaan bahwa kita ini benar dan dengan segala perasaan bahwa kita ini sempurna, Anda datang ke tempat yang salah. Karena gereja bukan showroom. Gereja bukan etalase. Gereja itu bengkel. Anda pernah masuk bengkel? Apa yang terjadi di bengkel? Perbaikan, penyempurnaan, penggantian onderdil, dan sebagainya. Dan sebagainya. Berkaitan dengan regenerasi, berkaitan dengan restorasi, berkaitan dengan pemulihan kendaraan,
berkaitan dengan perbaikan. Kalau showroom, semuanya rapi, bersih, dan dijual. Dan setelah dipakai, ya sudah, harganya turun karena sudah dipakai. Tapi kalau bengkel, Anda yang tidak ada harganya, mobil yang sudah harganya mungkin turun karena rusak dan sebagainya, mesinnya. Tapi ketika diperbaiki, dan ingat yang sudah bayar harga adalah Yesus. Anda tinggal percaya Yesus, panggil nama Yesus, datang ke kasir, katakan ini sudah diasuransikan atas darah anak domba Allah. Apapun perbaikannya, Anda akan diperbaiki. Kalau Anda tidak datang dengan perasaan paling benar, ya, Anda tidak datang dengan perasaan paling sempurna, tapi Anda mungkin datang dengan perasaan Tuhan aku minta ampun, Tuhan aku tidak sempurna. Anda datang ke tempat yang tepat kalau Anda ke gereja. Gereja bukan isinya orang sempurna, tapi gereja itu adalah isinya orang-orang yang mau untuk senantiasa disempurnakan. Pertanyaannya, disempurnakan sampai sesempurna apa? Sampai seperti Yesus. Pertanyaannya, kapan kita bisa menjadi seperti Yesus? Jawaban logika saya yang terbatas ya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita terus-menerus disempurnakan. Disempurnakan selalu. Ya. Nah, tapi sebaliknya juga begini. Karena kadang yang namanya iblis itu juga bisa menanamkan kepada Anda dan saya bahwa kita ini tidak layak datang ke gereja. Karena kita terlalu banyak dosa, karena kita terlalu banyak berbuat kejahatan. Ya. Anda belum mengalami kemenangan, Anda belum mengalami terobosan. Pada intinya Anda tidak sempurna, jangan ke gereja. Itu karena Anda punya pengertian bahwa gereja itu isinya orang-orang kudus. Seperti halnya ribuan tahun yang lalu, imam besar yang masuk ke tabernakel, ya, masuk dari pelataran, ya, ke ruang kudus. Itu kalau hidupnya tidak benar dia mati. Dan kita punya pengertian, oh berarti kalau saya dengan ketidaksempurnaan saya datang ke gereja, saya terkutuk. Justru gereja itu tempat pemutarbalikan semuanya. Anda datang dengan kecacatan, Anda datang dengan ketidaksempurnaan. Ketika Anda sungguh-sungguh, Anda pulang berbeda. Gereja itu bengkel ya, bukan showroom. Bukan shopping center atau outlet. Kalau Anda datang dengan ketidaksempurnaan ke outlet atau toko pakaian, Anda diusir. Atau Anda paling tidak akan merasa terintimidasi karena pakaian Anda tidak sempurna. Tapi kalau Anda bawa mobil yang tidak sempurna ke bengkel, Anda akan di-welcome se-welcome-welcome-nya. Loh Pak, kenapa ini mobilnya Pak? Saya tak lihat ya Pak, tak ceknya. Oh ini seperti kalau saya jalan ke kota Surabaya, ya, di daerah pinggir Sungai Berantas itu ada sebuah tulisan yang lucu. Servis mobil di pinggir sungai ada tulisannya, melayani mobil yang gelodak-gelodak ciet-ciet. Gelodak-gelodak ciet-ciet. Ya praktikal sekali ya, gelodakan ciet-ciet gitu ya. Mereparasi. Mereka welcome, justru yang rusak-rusak dicari supaya mereka dapat uang. Yesus juga datang ke dunia cari yang rusak-rusak seperti saya. Dan saudara kalau saudara merasa rusak. Yesus tidak datang cari orang yang sempurna. Saudara mau tahu siapa yang merasa sempurna di zaman Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat. Dan apa yang orang sempurna lakukan? Menyalibkan Yesus. Tapi justru orang yang tidak sempurna. Ingat ada seorang wanita yang dikatakan pekerjaannya itu bukan wanita yang mulia. Tapi ketika dia tahu ada Yesus, dia mau disempurnakan. Dia bawa minyak yang mahal, narwastu.
Dia pakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus, dipecahkan. Dan itu katanya tidak murah, saudara. Itu bukan cuma gaji 1 bulan ya, kalau dihitung UMR pada saat itu. Tapi bisa gaji 1 tahun ke atas. Tapi karena dia tahu, dia mau disempurnakan, dia datang pada Yesus. Demikian pula saya dan saudara. Kalau kita datang ke gereja, kita datang ke tempat di mana di situ kita bisa di-tune up, kita bisa diservis, ganti spare part yang baru. Menemukan masalahnya apa yang kita tidak tahu masalahnya apa. Ada ahlinya di gereja, bukan pendeta, Tuhan Yesus sendiri ahlinya. Berjumpa dengan Yesus, diperbaharui. Ayat yang terakhir. Kenapa sih kok kita harus disempurnakan? Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Coba apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, siapa yang harus sempurna? Apakah Yesus yang harus jadi sempurna sama seperti Bapa? Bukan. Kalau Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu Allah Tritunggal. Una substantia tres persone. Satu pribadi. Tapi siapa yang harus jadi sempurna? Kita harus jadi sempurna. Nah, coba kita naik 4 ayat sebelumnya. Kita baca mulai ayat 44. Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Baru ayat 48. Karena itu, karena apa? Karena tadi yang kita baca itu, mengasihi musuh, berdoa bagi yang menganiaya, mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, memberi salam kepada semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Di dalam bahasa Yunani, karena ini perjanjian baru, sempurna itu adalah telios. Telios. Artinya, mencapai tujuan atau lengkap atau sempurna. Ya seperti yang kita bahas hari ini, disempurnakan. Atau kalau di dalam kitab Yakobus, kata telios ini diterjemahkan dewasa. Bertumbuh secara lengkap. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sempurna atau telios ini, itu berarti adanya pertumbuhan atau peningkatan atau mencapai sesuatu yang optimal. Kalau kita datang ke gereja dan kita tidak malah bertumbuh, tapi kita malah mengkerut. Dulunya percaya, jadi tidak percaya. Ya pasti ada something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah. Apakah yang salah bisa pendetanya? Oh bisa jadi. Pendeta juga manusia. Makanya saya selalu gembar-gemborkan di mimbar. Manusia itu terbatas. Jangan percaya pada manusia. Percaya sama Tuhan. Ya, kalau percaya pada manusia, ya silahkan menikmati relationship with human being yang imperfect, yang tidak sempurna. Tapi kita mau terus-menerus disempurnakan di hadapan Tuhan. Ya. Fokus kita itu bukan
goal akhirnya kita menjadi sempurna, enggak. Tapi fokus kita dalam disempurnakan itu adalah adanya perubahan atau adanya kemajuan. Yang tadinya mobilnya enggak bisa di-starter, ketika masuk bengkel mobilnya bisa di-starter. Loh lah, tapi ini habis tabrakan ini bodinya masih hancur. Ada step berikutnya. Step berikutnya juga diperbaiki bodinya mobil supaya jadi lebih baik lagi. Ya. Hari ini kalau saudara sedang mempunyai musuh, saudara sedang ada orang yang tidak Anda senangi, lepaskan pengampunan. Saya belajar, saya bukan gajah dibelangkoni. Saya belajar. Ketika ada orang yang menyatakan ketidaksukaannya kepada saya, detik itu juga saya lepaskan pengampunan. Ya, karena saya tidak mau menjadi pribadi yang kepahitan. Saya tidak mau menjadi pribadi yang punya hutang. Ya, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Saya ini orang yang dagingnya emosional. Tapi karena kita mau disempurnakan, dagingnya harus makin turun. Ibaratnya gini, kalau ada orang yang tidak suka dengan saya secara daging ayo maju depan sini. Jijen, gitu bahasa kampungnya ya. Tapi kita mau terus-menerus belajar disempurnakan. Supaya kita ini mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Supaya kita ini bisa jadi berkat bagi semua orang. Karena itu haruslah kita sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Puji nama Tuhan, saudara semua yang mau disempurnakan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini, atau kapanpun kami menyaksikan tayangan ini, kami mau menjadi pribadi yang terus-menerus disempurnakan. Karena Engkau menghendaki demikian. Kami tahu kami manusia yang tidak sempurna. Maka kami perlu mempelaimu, yaitu gereja. Kami perlu rumahmu, supaya kami disempurnakan, diperbaharui, diperbaiki. Terima kasih, karena Engkau selalu membuka tangan bagi kami, untuk kami disempurnakan. Terima kasih, karena Engkau selalu menggedor hati kami, dan selalu mengajak kami untuk terus-menerus melekat kepadamu dan disempurnakan. Karena kami tahu ketika kami semakin menuruti daging kami tersesat. Tapi kami mau disempurnakan. Mungkin saat ini kami berada di dalam posisi yang orang lain tidak bisa memandang kami. Karena kami mengalami penurunan, kami mengalami kemerosotan di mata mereka. Kami mengalami ketidaksempurnaan. Tapi yang terpenting di hadapan Yesus, kami mau terus-menerus diperbaharui. Karena hanya Yesus yang bisa menerima orang-orang yang tidak sempurna seperti kami ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami izinkan Engkau untuk terus-menerus berkarya, supaya kami semakin disempurnakan dan disempurnakan. Terima kasih, biar berkat, rahmat, sukacita dan damai sejahtera-Mu menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.